warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nindi Putri Kurniawati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelas A20 dengan NIM 2080814141009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Ermawati, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang apa saja hikmah yang dapat saya ambil dari pembelajaran mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Bab pertama membahas tentang literasi sosial dan kemanusiaan atau LSK di perguruan tinggi. Dari bab pertama ini, saya menjadi lebih paham bahwa LSK bukan hanya sekedar mata kuliah yang berguna untuk menunjang nilai akademik mahasiswa, melainkan menjadi mata kuliah yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa lulusan perguruan tinggi manapun agar memiliki kemampuan untuk dapat hidup lebih bermasyarakat. Selain itu, LSK juga berguna untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan personal, kemampuan akademik, dan kemampuan profesionalnya secara seimbang, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan kehidupan yang dinamis. Melalui LSK, saya selaku mahasiswa menjadi lebih sadar bahwa sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat di Indonesia, perlulah memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, kreatif, bijaksana, bertanggung jawab, beretika, dan mempunyai kepekaan sosial, sehingga dalam praktiknya mampu untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan, baik persoalan sosial, sumber daya, maupun lingkungan yang kerap terjadi di masyarakat. Bab kedua membahas tentang literasi dan tujuan pendidikan. Dari bab kedua ini, saya menjadi lebih memahami bahwa konsep pendidikan nasional Indonesia yang dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah selaras dengan sistem pendidikan nasional yang sudah diatur secara legal formal demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dan terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan. Konsep dan tujuan tersebut menjadi fondasi awal yang bermanfaat bagi mahasiswa seperti saya untuk dapat mengkritisi proses pembangunan pendidikan agar lebih humanis sesuai dengan konteks masyarakat yang dinamis. Selanjutnya, dari materi ini juga, saya menyadari bahwa dalam abad ke-21 ini, pendidikan menghadapi tantangan yang sangat berat karena disrupsi telah menjadi fenomena sosial. Oleh karena itu, saya selaku mahasiswa atau peserta didik perlu bersinergi bersama pendidik untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam merespon perubahan tuntutan abad ke-21 ini, yakni kemampuan critical thinking, communication, collaboration, creative, and innovation agar terbentuk pribadi yang berkarakter. Selain itu, dibutuhkan pula pendidikan berbasis budaya dengan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi sebagai respon era disrupsi abad ke-21 ini. Pendidikan berbasis budaya tersebut akan membentuk saya selaku mahasiswa atau peserta didik dan para akademisi lain menjadi lebih berkarakter dan beridentitas budaya yang kuat. Bab 3 membahas tentang manusia dan kebudayaan. Dari bab 3 ini, saya mendapatkan insight baru dan lebih sadar bahwa sejatinya manusia dan kebudayaan akan saling bersinggungan dan saling mempengaruhi.
Kehidupan manusia ini merupakan representasi dari hasil kebudayaan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat juga sangat ditentukan oleh dinamika respon kebudayaan terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat. Begitu pula dengan persoalan kehidupan manusia yang sangat berkaitan dengan dimensi budaya dalam kehidupan masyarakat. Adanya pendidikan LSK menjadi sarana yang membangun dan memperkuat kesadaran pada masyarakat dan saya sendiri untuk membentuk pribadi yang berbudaya, beretika, dan berestetika agar mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta mendapatkan hak sebagai manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karya yang mampu mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga manusia, termasuk saya sendiri, menjadi lebih bermakna bagi kehidupan. Bab 4 membahas tentang manusia dan peradaban. Dari materi keempat ini, saya mendapatkan pengetahuan dan semakin paham bahwa kehidupan manusia memiliki peradaban. Peradabanlah yang memberikan warna dalam dinamika kehidupan manusia. Memang, peradaban manusia akan terus berubah. Tetapi, ada sebagian hasil peradaban manusia yang masih dipertahankan, seperti kebudayaan. Peradaban tersebut tumbuh dan runtuh tergantung dari sikap dan perilaku manusia terhadap dinamika peradaban. Kemudian, saya juga menjadi lebih sadar bahwa adanya perubahan gelombang peradaban manusia juga akan berdampak bagi sosial dan psikologis kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena manusia akan terus berusaha bertahan dalam fase peradaban untuk tetap eksis dalam perkembangan peradaban. Dari pemaparan materi keempat ini, saya berusaha beradaptasi terhadap perkembangan peradaban dengan mengambil hal-hal baik yang ada dan menjauhi hal-hal buruk, sehingga terhindar dari berbagai gejala penyakit manusia modern yang merugikan, baik bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Bab 5 membahas tentang manusia sebagai makhluk individu sosial. Dari materi kelima ini, saya sadar bahwa manusia hakikatnya adalah makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial budaya. Adanya manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam kehidupan tentu tidak terlepas dari lingkungan sekitar. Keterkaitan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam perkembangan manusia sebagai individu. Keluarga menjadi sebuah lembaga yang pertama kali memberikan pendidikan pada individu yang kemudian akan berkembang pada masyarakat. Oleh karena itu, saya rasa setiap keluarga hendaknya menciptakan suasana harmonis dan mengajarkan hal-hal baik agar individu di dalamnya bisa berproses dan berkembang dengan baik pula. Proses belajar yang dialami oleh individu ini dimulai dari keunikan masing-masing yang berbeda-beda, sehingga akan ditemukan keberagaman dalam masyarakat. Potensi masing-masing individu tersebut akan tumbuh dan berkembang, dan nantinya bermanfaat dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya, sehingga individu mampu bertahan dan mengelola lingkungan sekitarnya dengan baik. Nah, seiring berkembangnya waktu dan sifat manusia yang selalu dinamis, maka unit-unit yang menjadi wadah individu belajar mengenal lingkungan mengalami dinamika perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, saya selaku manusia berusaha menyikapi perubahan tersebut dengan positif, sehingga tetap akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga akan ada ketergantungan dengan pihak lainnya di masyarakat. Berdasarkan materi ini, saya dan teman-teman perlu memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi dinamika, baik secara individu maupun keluarga, yang disebut resiliensi. Resiliensi dibutuhkan agar dapat beradaptasi secara sosial dan mampu bertahan secara positif dalam kehidupan sebagai cerminan dari kekuatan diri dan keluarga yang menjadi kelompok terkecil dalam masyarakat. Kehidupan positif inilah yang akan membentuk saya dan teman-teman semua menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga akan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bab 6 membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum.
Dari materi ke-6 ini memberikan saya pengajaran bahwa manusia dalam menjalani kehidupan tentu ada nilai, moral, dan hukum yang masing-masing mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Nilai sendiri merupakan sumber kekuatan dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam norma berisi perintah, anjuran, ataupun larangan. Kemudian, moral adalah landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis religius. Lalu, kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Ketiga hal tersebut adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukan karakter manusia, sehingga tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan moral. Untuk membentuk karakter manusia yang baik, perlu adanya pendidikan karakter dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Agar penerapannya berjalan dengan baik, saya rasa perlu adanya dukungan oleh semua warga masyarakat dari setiap tataran kehidupan masyarakat, termasuk saya sendiri dan juga teman-teman. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta negara perlu digalakkan kesadaran tentang gerakan membangun pendidikan karakter yang telah menjadi kebutuhan dan tanggung jawab bersama, sehingga bangsa Indonesia nantinya memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis karakter yang sudah bersifat dimensional dan struktural. Feeling positive feeling. Bab 7 membahas tentang manusia, keragaman, dan kesederajatan. Dari materi ke-7 ini, saya menjadi lebih paham bahwa hidup dalam struktur masyarakat Indonesia tidak terlepas dari adanya unsur keragaman dan kesederajatan sebagai bagian dari dinamika sosial. Adanya keragaman atau perbedaan dalam masyarakat seharusnya bukanlah menjadi sumber masalah sosial, tetapi justru harus dipertahankan untuk menjadi penguat nation building. Kemudian, diikuti dengan adanya kesederajatan, sehingga manusia akan mendapatkan kesamaan tingkat dalam masyarakat meskipun hidup dalam perbedaan. Adapun keragaman yang bisa saya rasakan dalam lingkungan saya adalah adanya keragaman budaya, ras, suku, dan juga agama. Oleh karena itu, saya dan masyarakat haruslah bersinergi bersama untuk memperkecil tingkat permasalahan sosial yang ada, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga hidup dalam keberagaman masyarakat tetap rukun dan aman demi terwujudnya kesejahteraan hidup di masyarakat. Adventure JJD. Bab 8 membahas tentang manusia dan ipteks. Dari materi ke-8 ini, saya menjadi lebih paham bahwa kita semua tidak bisa lagi menghindar dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini karena kehidupan manusia akan selalu terkait dengan sains, teknologi, dan juga seni. Bahkan dalam setiap masyarakat, dinamika sosialnya juga ditentukan oleh dinamika antara perkembangan sains, teknologi, dan seni. Adanya perkembangan teknologi tentu memberikan banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah diciptakan dalam beberapa dekade terakhir ini. Ada beragam cara baru bagi manusia untuk menjalani aktivitas dengan lebih mudah karena inovasi yang telah diciptakan. Namun, tidak bisa dipungkiri pula bahwa perkembangan iptek tersebut juga memberikan dampak negatif. Maka dari itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, saya dan teman-teman selaku pengguna teknologi harus bijak dalam menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Bab 9 membahas tentang manusia dan lingkungan. Dari materi ke-9 ini, saya menjadi lebih sadar bahwa menjaga lingkungan benar-benar sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini karena manusia sebagai penduduk yang tinggal dalam suatu lingkungan sangat membutuhkan dukungan kualitas lingkungan. Apabila lingkungan rusak,
maka manusia tidak dapat lagi bertahan hidup dan hidup dengan sejahtera. Namun, fakta yang ada sekarang, proses kerusakan lingkungan terus saja terjadi. Bahkan, masalah kependudukan dan lingkungan hidup sudah memicu munculnya berbagai persoalan kehidupan manusia yang membutuhkan kesadaran manusia untuk mengelola kependudukan dan lingkungan hidup secara serius. Persoalan kependudukan dan lingkungan ini sudah harus dipikirkan dalam skala lokal, nasional, hingga global. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus benar-benar sadar dan tergerak untuk peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tetap menjadi tempat hidup yang bisa dipertahankan kualitasnya hingga generasi selanjutnya. Nah, berdasarkan penyampaian hikmah dari setiap materi dalam mata kuliah LSK yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pada intinya, setelah mempelajari mata kuliah LSK, saya mendapatkan banyak ilmu, pemahaman, dan tentunya menjadi lebih sadar bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tidak hanya bertugas untuk menjaga alam dan lingkungan, tetapi juga harus membina hubungan baik dengan manusia lain dalam masyarakat. Berhubungan baik dengan masyarakat tidak bisa hanya sesuai apa yang saya mau, tetapi perlu adanya pengetahuan, aturan, pembentukan karakter, keterampilan baik hard skill maupun soft skill, dan kemampuan bertahan dari terpaan perubahan zaman yang dinamis, sehingga akan mampu membina hubungan baik dengan masyarakat demi terciptanya kehidupan yang aman, rukun, nyaman, dan juga sejahtera. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan mata kuliah LSK yang tidak hanya dapat menunjang kebutuhan nilai akademik saya sebagai mahasiswa, tetapi juga mengajarkan bagaimana saya bisa hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik di tengah banyaknya permasalahan sosial dan juga lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada aura kasih menumpang mandi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.